Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bantu dulu ya Ibu. Teman-teman yang tak lama tua, ternyata dia bergerak sarjana. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Semoga bibir terlihat senyum. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 5 Banda Aceh. Yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri 5 Banda Aceh yang telah bersedia hadir di ruangan kelas 3 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena berkat beliaulah acara ini bisa berlanjut sampai 1 jam ke depannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang di tengah kesibukannya bisa menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari saya mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Diana Widayani SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 56. Ibu-ibu, tujuan saya di sini melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan saya adalah yang pertama, memang tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menerapkan aksi nyata di sekolah masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu saya yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Karena apabila ilmu yang saya dapatkan ini tidak saya bagikan kepada teman-teman atau guru di sekolah saya, maka tidak ada manfaatnya. Alangkah baiknya ilmu yang kita dapatkan itu kita bagikan ke teman-teman saya supaya kedepannya bisa kita laksanakan dengan baik dan bermanfaat. Bapak Ibu, saya berdiri di sini di depan bukan berarti saya yang paling hebat, saya yang paling banyak ilmunya, tetapi saya berdiri di sini mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama berkolaborasi dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita nanti supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Sama-sama kita berdiskusi dan kita sharing di sini ya Ibu. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan ke tujuan pendidikan. Sebelum kita melaksanakan budaya positif, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kahari, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada kata menuntut. Di sini ada kata menuntut. Menurut Bapak Ibu, apa sih menuntut? Membimbing, ya, membimbing. Apalagi Ibu? Mengayomi, membersamai, membimbing. Baik, kita menuntut itu menurut dia aja antara kita
petani, murid sebagai lahan, murid sebagai benih, sekolah sebagai lahan. Ya, jika petani menanam padi tanpa memberikan pupuk, apakah padi itu bisa tumbuh dengan subur? Tidak. Karena apa? Ya, karena tidak ada pupuknya, karena tidak subur ya. Jadi padinya tumbuh, bisa tumbuh padinya? Tidak. Ya, padinya akan tumbuh tetapi tidak subur, tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita selaku guru harus bisa menuntun. Kita menuntun anak-anak didik kita supaya nanti ke depannya bisa dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dasarnya anak-anak kita sudah ada dasarnya ya Ibu. Seperti dia sudah punya keinginan, cita-citanya. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing anak-anak tersebut supaya nanti ke depannya anak-anak kita bisa jadi orang yang berguna. Misalnya jadi seorang dokter yang tidak sombong, seorang dokter yang tingkah-lakunya baik. Itulah tugas kita selaku guru. Selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu di sekolah kita, apakah sudah ada budaya positif? Contohnya apa? Budaya positif di sekolah kita? Baca doa. Contohnya membaca doa sebelum belajar. Bimbing siswa sebelum masuk ke dalam. Ya, kita selalu setiap pagi melaksanakan berdiri di depan sekolah dengan menasihati sepatah dua kata supaya memperbaiki lakunya anak-anak. Setiap pagi juga kita berdiri dengan menerapkan 5S: salam, sopan, dan santun. Itulah budaya positif yang ada di sekolah kita. Menurut profil kerajaan Pancasila. Lanjut ya. Nah, Ibu-ibu, di sini ada konsep utama budaya positif. Ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ketujuh konsep ini saya sebagai CGP sudah mempelajarinya selama 2 minggu. Dan untuk hari ini saya akan membaca 7 dari konsep utama budaya positif. Nah, di antara materi-materi ini semuanya bagus, 7-7-nya bagus. Cuman ada beberapa konsep utama budaya positif yang sangat menyentil kita sebagai guru. Ya Ibu, sangat menyentil kita sebagai guru, terutama saya sendiri. Saya sebagai guru merasa belum sempurna, ya, belum menjadi guru yang sempurna. Jadi marilah kita sama-sama untuk setelah mempelajari konsep utama budaya positif ini, kita sama-sama untuk ada perubahan menjadi seorang guru yang sempurna. Ya Ibu, lanjut ya, kita baca. Pertama adalah
aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di lingkungan kita harus melaksanakan sekolah yang nyaman. Kita sebagai guru harus melihat anak-anak kita ke budaya yang positif. Apabila anak-anak kita dari rumah perasaannya susah, bisa nggak dia belajar dengan tenang? Iya. Makanya kita sebagai guru di sini kita harus memperhatikan anak-anak kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, menuntun, membimbing anak. Kita itu sebagai petani memberi pupuk kepada siswa tersebut untuk memperbaiki memperbaiki karakter anak, lakunya, ya, bukan dasarnya. Baik, yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, itu sering kita lakukan, misalnya di dalam kelas. Duduk yang rapi, nak, tepuk diam. Itu sering kita lakukan ya ibu. Pasti anak-anak diam sebentar. Kadang-kadang dalam hatinya berkata, diam karena takut dengan guru. Itulah yang dikatakan kontrol guru terhadap siswa. Kadang-kadang kita juga melontarkan kata-kata ke anak-anak, jangan ribut nak, diam. Atau tepuk diam. Itu udah tadi ya. Jangan ribut nak. Nanti kalau ribut ibu suruh keluar. Itu anak-anak kadang-kadang diam. Pasti anak-anak melakukan pilih diam karena takut dengan guru. Selanjutnya, nah ini ada permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Agar Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Seandainya ini ada tangan yang kanan kita genggam, di tangan A kita genggam, yang satu B, yang A ini kita genggam, tidak mau kita buka. Sedangkan yang B ini dia membuka tangannya. Pasti kalau ibu-ibu pilih yang mana? Membuka atau tetap menutup? Membuka apa tetap menutup? Menutup. Kenapa? Apa alasannya menutup? Karena ada benda berharga, boleh. Ya, itulah yang tadi saya sampaikan. Itu namanya kontrol diri, mengontrol diri. Nah, makanya dia tetap teguh untuk menutup. Itu kontrol diri namanya. Kalau yang membuka ini, itu adanya kontrol orang lain. Mungkin dia digelitik, dimarahi, digoda, atau diiming-imingkan dengan sebuah hadiah. Makanya dia membuka. Ya, padahal pada dasarnya dia tidak mau. Nah, selanjutnya perubahan paradigma pelajar. Perubahan paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Bagaimana ibu? Misalnya seperti tadi. Coba diam, jangan ribut. Tepuk diam, ya. Duduk yang rapi, duduk anak soleh,
Jadi itu anak itu diam karena kontrol guru. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bisa ibu sebutkan bagaimana contohnya? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya, ayo nak kerjakan, kamu harus rajin belajar untuk semester ini supaya nanti kamu ke depannya bisa dapat ranking. Itu namanya penguatan positif dari seorang guru yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana? Mungkin saya juga sering melakukan ilusi kritik ini, membuat orang merasa bersalah. Misalnya di kelas 1, ributnya minta ampun, lari-lari di dalam kelas. Saya selalu bilang kayak gini, aduh nak, kamu dari pagi orang tua kamu ngantar kamu kasih jajan, cari uang, capek-capek sampai ke sekolah, anaknya cuma main. Sayang orang tua kamu nak, kadang-kadang sampai anak itu sedih menunduk. Itulah yang namanya membuat orang merasa bersalah. Hukumannya termasuk hukuman, sebenarnya bisa kita kurangi nanti. Nah, dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ya, ya, harus siap mengerjakan tugas ini, harus siap ya. Nanti kalau nggak siap kamu istirahat. Nah, itu namanya memaksa. Nah, di sini ada disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Bapak Ibu tahu apa itu disiplin positif? Apa boleh lagi? Disiplin yang bermanfaat. Salah satunya apa? Ya, arti kata disiplin. Teratur, tepat waktu. Iya, taat, patuh. Itu disiplin. Sekarang kita lihat apa disiplin sebenarnya. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebaikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita ada kan nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan, misalnya mencuci tangan. Itu apa kita mencuci tangan? Nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Memakai masker. Itu nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Menghargai guru. Itu nilai kebajikannya apa? Ya, menghormati. Nah, lanjut ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, kita semua sebagai seorang guru harus tahu bahwa kebutuhan dasar anak didik kita apa. Jangan apabila anak didik kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung memarahinya. Ya, kita terlebih dahulu harus tahu apa kebutuhan dasarnya. Realitas kebutuhan
Setiap orang berbeda, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu Sufifa. Sufifa ini masuk ke dalam fisiologis, yaitu sandang, papan, pangan. Ya, misalnya kalau rumahnya kebanjiran, senang tak dia, nyaman tak dia belajar di kelas dengan sepatunya basah? Ya. Kalau misalnya berkilapan, nyaman tak dia belajar di kelas? Tidak. Itulah termasuk nilai Sufifa. Yang kedua, cinta kasih diterima. Nah, cinta kasih diterima ini, contohnya ada seorang anak, dia yang butuh cinta kasih pada guru, tapi kadang-kadang guru itu cuek. Misalnya dia, apalagi kelas 1, dia memakai tas baru, baju baru, tapi guru itu tidak pernah menanyakan tas baru, ini ada baju baru, dalam diri dia berkata, kenapa ya ibu itu tidak mau menanyakan? Ada timbul dalam diri anak-anak. Tapi apabila kita tanya sama, pakai tas baru ya, dibeli sama mama, baju baru ya, pasti hati anak itu senang. Itulah cinta kasih diterima oleh guru. Yang kedua, kesenangan. Nah, kesenangan. Bagaimana kesenangan? Kebutuhan dasar kesenangan anak di kelas. Anak-anak yang butuh kesenangan di kelas. Apabila kita wajah ibunya senyum, dengan pakaian yang rapi, cantik, anak-anak itu senang. Dia belajarnya dengan senang, semangat ya. Tapi kalau muka ibunya cemberut, senang nggak anak-anaknya belajar? Tidak senang karena ya takut anak-anak. Jadi kita harus kita kurangi yang seperti itu. Kita buat anak-anak diri kita senang menerima pembelajaran. Nah, selanjutnya penguasaan, kebebasan dulu ya. Selanjutnya kebebasan. Kita harus memberi kebebasan kepada anak-anak diri kita. Bukan berarti dia boleh bebas melakukan apa saja, tidak. Ya bebas dalam berpendapat, bebas apa lagi? Ya bebas mengerjakan tugas bersama kawan. Ada lagi apa kebebasannya selanjutnya? Bebas memilih pembelajaran. Bagaimana Bu? Hari ini kita buka kelompok lagi Bu. Hari ini kita buat permainan, itu maksudnya. Bukan berarti bebas dia melakukan apa saja. Ya Ibu Bu. Ya. Dan selanjutnya penguasaan. Di dalam diri anak didik kita ada penguasaan, ada kebutuhan dasar penguasaan. Itu contohnya dia ingin menjadi pemimpin di dalam kelas. Ada nggak? Ada. Ibu, siapa mau jadi pemimpin? Saya Bu. Ada itu. Nah, dia senang kalau dia jadi pemimpin, itu senang. Kalau dia jadi nomor 1 di dalam kelas itu senang. Itulah yang dinamakan penguasaan. Kita lihat ya. Kasus. Ibu Irma, di sini ada kasus, coba kita simak ya. Ibu Irma, guru kelas 6 di SDN 20 Sepaku sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Ibu-ibu, apa yang Ibu lakukan? Ya, pertama kita tanya dulu sama anaknya. Ya, boleh itu, bagus tuh poinnya. Ya, jangan kita langsung bertindak. Kita harus tahu kebutuhan dasar anak kita.
Jangan langsung memarahinya, menghukumnya, itu tidak boleh. Itu sering juga saya lakukan ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan mengubahnya sedikit demi sedikit. Tapi bukan saya saja, kita semua, ya. Sering kita lakukan kepada anak. Kadang-kadang anak berbuat salah. Kenapa kamu memukul dia? Kenapa kamu istirahat bukan jam istirahat? Ya, mungkin anak-anak apa, dia butuh apa? Karena istirahat memang perutnya sudah lapar sekali, nggak sempat makan. Itulah kebutuhan dasar jika di kasus. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Sekarang kita lihat di sini. Kita harus memperhatikan lima kebutuhan dasar anak. Yang pertama, rangka apa dan orang tuanya tidak membawakan yang bekal makan siang. Itu survival. Yang kedua, teman rangka jadi perhatikan rangka love learning. Nomor tiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat, rangka merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, karena bekalnya itu aja, jadi anak bosan, makanya dia ambil punya orang. Dan yang kelima, rangka yang bisa dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar. Ada kita jumpai seperti itu ya ibu dalam kelas. Yang kelima ini harus kita benar-benar kita perhatikan ke anak-anak, ya. Harus kita perhatikan 5 dasar anak inilah kenapa silakan tadi mengambil usaha orang. Jadi kita selaku guru tidak boleh menghakimi, memberi langsung hukumannya. Kita telusuri dulu apa kebutuhan dasar silakan ini. Nah, sepertinya banyak yang mengatur, kita sedikit dulu. Tepuk semangat ya. Dan ya semangat. Yuk semua. Ibu-ibu. Ayo kita tepuk semangat. Biar tambah semangat, tidak ngantuk. Tepuk semangat. Ding. Duk. Jangan Udah semangat? Orang juga. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi eksternal, contohnya misalnya kita ada perintah dari bapak kepala sekolah, ini yang eksternal, motivasi eksternal. Kadang-kadang kita pasti disuruh melakukan pelatihan, merasa apa? Tidak nyaman karena malas. Itu namanya kita ikutnya karena terpaksa. Ikut tapi terpaksa, sampai ke pelatihan tersebut tidak nyaman. Itu namanya motivasi eksternal. Dan kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, intuisi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, sebagian ini ibu-ibu, kadang-kadang saya sendiri juga seperti itu. Kadang mengikuti pelatihan itu mengharapkan imbalan, dapat uang transport. Saya akan bilang ibu untuk sendiri pun seperti itu. Jadi motivasi internal ini harus eksternal ini harus kita hilangkan, ya. Kadang-kadang melakukan itu hanya ingin mendapat pujian, ya, mendapat pujian. Itu namanya motivasi eksternal. Dan kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Nah, contohnya yang internal. Ayo. Nah, ayo. Menghargai diri sendiri, kita kalau disuruh sama bapak mana, berarti kita kalau sudah disuruh itu berarti juga bapak itu ini orangnya yang ikuti, berarti dia berpartisipasi di dalam itu. Tapi tidak nyaman, tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Yang bilang tidak ikhlas itu eksternal, masih eksternal. Internal kan? Internal. Ikhlas. Boleh. Untuk kemajuan diri kita. Ya, boleh. Untuk kemajuan diri sendiri, bagus. Mantap, poinnya. Kalau ikut pelatihan untuk kemajuan sendiri. Karena kita berpikir, saya ikut pelatihan ini untuk mendapatkan ilmu yang lebih untuk diri sendiri. Itu namanya untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Selanjutnya, hukuman dan sanksi konsekuensi. Di sini ada kasus lagi. Kita lihat kasusnya. Sebelumnya apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kita baca dulu kasusnya ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat formul pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari Rusti, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa karena perilaku Iva yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk di hidungnya agar tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tindakan Pak Seno itu terhadap Iva benar apa salah? Salah. Mengapa? Karena dengan tindakan Pak Seno tersebut bisa membuat Iva malu di depan, merendahkan ya, merasa rendah dari Iva dan merasa malu, dipermalukan ya, merasa dipermalukan di depan teman-teman yang lain. Nah, nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Alasannya? Ya, ya benar, karena apa yang disuruh itu tidak ada manfaatnya. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Ini ada hukuman. Hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi adalah identitas sukses. Ya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman, bentuk hukumannya misalnya kita menyuruh anak kita mengelilingi 3 kali lapangan atau 4 kali, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi adalah dia sesuai, ya. Kita kasih misalnya dia datang sekolah terlambat 10 menit. Nanti kita sebagai guru, nak, kamu kan datang terlambat, kerjakan tugas, tapi jam istirahat kamu nanti telat keluarnya, selesaikan dulu. Itu ada konsekuensi, ya. Udah, kita lanjut ya. Sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi? Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Sekarang kita mari berlatih. Kita mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Sekarang coba ibu jawab ya semuanya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
baik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya dari media tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Boleh diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, sebenarnya hukuman ini tidak besar. Ya, kita kurangi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, betul apa enggak jawaban dari ibu-ibu semua? Kira-kira betul ya? Hebat ibu-ibu di sini. Nah, selanjutnya restitusi, posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Satu, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi kita yang paling cocok di sini apa ibu? Teman. Selain itu, ya manajer. Yang paling cocoknya manajer. Di sini penjelasannya posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru, identitas gagal, kontrol dari luar, penghukum, menghardik, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sering itu kita lakukan. Saya sudah sering melakukannya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya akan memperbaikinya. Saya akan mengibu saya sendiri mungkin ada seperti itu. Dan pembuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan. Ibu stres lah. Sering kan ibu? Ibu capek. Sudah berkali-kali itu aja ibu sampaikan. Sering kan? Sering. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Anaknya itu merasa bersalah. Boleh, ada saatnya. Kita lihat situasi bagaimana. Udah, selanjutnya identitas berhasil sukses kontrol dari luar itu teman pemantau ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, untuk memantau, menghitung dan mengukur. Yang teman ini ayolah lakukan lebih ibu. Ada nggak? Kita kadang-kadang seperti teman dengan anak-anak. Ada yang begini, begini mungkin sering lakukan. Nah, kadang-kadang kita kalau sama dengan anak-anak seperti teman di dalam kelas. Ya, kadang-kadang bantu ibu lah, ya kan? Nanti ibu kan kalau siap ini nanti kena marah dengan kepala sekolah. Ya kan? Oke bu, jawaban anak. Kan ada seperti itu. Senang dia. Itulah namanya posisi kontrol sebagai teman. Dan pemantau ini apa peraturannya? Tegas dia. Ada nggak guru yang tegas di sini? Pemantau namanya. Ada. Bagus juga pemantau. Menyesuaikan diri bila di awalnya. Kamu sudah jam berapa kamu datang kelas? Jam berapa kamu baru menjadi? Sekarang kerjaan yang harus selesai. Itu namanya pemantau. Nah, selanjutnya identitas berhasil, sukses kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri, manajer. Nah, kita di sini selaku guru sebagai manajer, kita
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan. Nah, kamu tahu kenapa ibu panggil di sini? Apa kesalahan kamu? Mengaku temanmu. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Terus bagaimana nanti apa yang harus kamu lakukan supaya teman kamu bisa tidak marah lagi dengan kamu seperti itu? Ya. Terus kita sebagai manajer itu sebagai teman mengajukan pertanyaan, dia menyelesaikan sendiri. Kita juga tidak memarahi dia. Nah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya seperti itu. Itulah tugas kita sebagai manajer, menyelesaikan tugas dengan anak tersebut dengan mengajukan pertanyaan, dia sendiri menyelesaikannya. Baik, kita lanjut aja ya. Sisi kontrol itu, pernyataan. Siapa yang mengatakan? Pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa itu? Ayolah lakukan demi itu Bapak. Terus berani ke teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau tugas ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, kamu selalu paling terakhir. Lanjut ya. Kasus satu, pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika saat itu. Bu Rina menghentikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun jadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menindakkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada atasannya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kalau nanti ibu ya, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini posisi kontrolnya ibu. Teman. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Wilson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, seseorang yang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas, saya sudah ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah dari dulu. Saya laksanakan kemarin tentang keyakinan kelas di kelas ya. Keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif, mengandung nilai-nilai kebajikan. Lanjut ya. Paham? Nah, ini budaya positif. Pertama kita peraturan di dalam kelas dulu kita lakukan. Nah, setelah melakukan peraturan dalam kelas, kita membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan dalam kelas, pertama dulu kita peraturan kelas ya. Sekarang keyakinan kelas. Setelah kita melaksanakan keyakinan kelas, baru di lingkungan positif, baru terciptanya budaya positif di sekolah-sekolah kita. Budaya positif kita laksanakan dulu di adanya dulu aturan itu peraturan dahulu. Sekarang nggak boleh lagi peraturan karena mengandung kalimat negatif. Dilarang, tidak boleh,
Kita kesanakan yang kelas dulu keyakinannya. Tapi yang sekarang kita kelas kita laksanakan. Dulu di lingkungan sekolah di luar, setelah keluar baru terciptanya budaya positif. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu mengandung kalimat positif ya, negatif. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah dengan balas menit sebelum pembelajaran mulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari keras atau koridor. Banyak mengandung kalimat negatif. Sekarang kalau keyakinan keras dia singkat kalimatnya, kalimatnya positif, tidak menggunakan dilarang, tidak boleh. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan, keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan itu kita buat di dalam kelas itu sesuai dengan keinginan anak-anak, bukan keinginan kita dulu. Anak-anak yang membuat sendiri, dia yang melaksanakannya sendiri. Itu keyakinan kelas. Misalnya berdoa sebelum belajar, menghargai guru, datang ke sekolah tepat waktu. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi untuk sekarang ibu yang kita buat di dalam kelas itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Untuk kedepannya kita ini ya, kita lakukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang seperti tadi yang saya sampaikan, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalimatnya singkat seperti berdoa sebelum belajar, menghormati, ya, tidak pakai dilarang mengejek teman, dilarang berbicara di dalam kelas, ya, itu panjang kalimatnya. Keyakinan sebenarnya sudah diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, sudah pada dulu, kita lanjut ya. Ini segitiga restitusi, seperti Polsek menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Kita apabila anak melakukan kesalahan, kan ada anak-anak kadang tidak mengumpul tugas atau mengejek teman. Kita bisa pakai anak-anak dengan mengadakan segitiga restitusi. Kita berbicara, posisi kita di sini adalah sebagai manajer. Ya, kita tidak boleh terus mengambil anak membuat langsung mengambil satu tindakan ya tanpa menanyakan. Di segitiga restitusi ini kita menanyakan baik-baik dengan anak. Dia telah membuat jaringan, dia melanggar, nanti dia sendiri yang mencari solusinya. Di restitusi segitiga restitusi. Ini sudah saya lakukan juga di dalam kelas. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa juga lakukan seperti ini kalau ada anak yang membuat kesalahan. Kita lanjut ya. Ini bentuk segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Di sini ada nilai-nilai efek dalam kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah,
ada Bu, bagaimana? Nanti dia yang menyesuaikan sendiri. Saya Bu, misalnya dia sering main HP tentang telan karena ketiduran, jadi datang melambat asal bangun. Besok saya Bu tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan main HP lagi. Saya akan berusaha untuk cepat. Yang solusinya dari anak sendiri, dan datang segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu bahasa kita anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu tidak kita anak-anak. Yang jangan langsung kita marahi anak-anak tersebut. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya kadang-kadang waktu melakukan segitiga restitusi itu dia mengakui kesalahannya, dia sampaikan apa yang dia buat. Tiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai hukum yang kita telah sepakati? Nilai apa? Nilai kebajikan. Kamu ingat? Ya, dia anak menyebutkan ya, karena dia membuat keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tanya kepada anak-anak seperti itu menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Keyakinan apa? Kita membuat keyakinan tentang tanggung jawab itu. Sudah selesai Ibu, sampai di sini ada yang bertanya? Oh, udah pas. Salam guru bergerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah hadir pada designasi Modul Strategi 4 pertama nilai positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Ibu hari ini bermanfaat untuk kita semua dan akan kita laksanakan, kita terapkan di sekolah kita tentang nilai positif untuk sekolah yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak kepada Ibu. Ini ada pantun terakhir dari saya. Bukannya ada pantun, penutupnya juga ada pantunnya. Buruklah burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Untuk sekian terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, anak-anak Ibu, kita mau nanya ya. Di kelas kita ini sudah ada keyakinan kelas? Sudah? Belum. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya? Belum ada ya? Kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Dulu namanya peraturan kelas. Sekarang keyakinan kelas. Apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Yuk, yang tahu cuci tangan. Peraturan kelas, dengar ya. Peraturan kelas itu kalimatnya akan menggunakan kalimat negatif, ya. Tapi sama-sama harus kita ketahui. Misalnya, dilarang. Ini peraturan ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, satu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu namanya peraturan kelas. Selain itu ada lagi. Ayo, siapa bisa? Ya, betul, Merin. Dilarang berjalan di dalam kelas. Ada lagi? Jangan bicara dalam kelas. Boleh. Jangan bicara di dalam
kalimat negatif menggunakan kata jangan, tidak, dilarang, ya, tidak boleh lagi. Sekarang diganti dengan namanya keyakinan kelas dengan kalimat positif seperti contohnya, ayo kalian bisa. Ayo, ya coba. Betul ya, seperti kayak Syakira berdoa sebelum belajar. Itu keyakinan, salah satu keyakinan kelas. Ada lagi? Banyak ya kasih ya? Banyak kasih keyakinan kelasnya. Nanti tugas anak-anak ibu menulis di sini. Apalagi keyakinan kelas yang harus kalian patuhi. Tapi jangan menggunakan kata tidak, dilarang. Berdoa sebelum belajar, apa lagi? Banyak. Apa lagi? Belajar dengan boleh kita buang sampah sembarangan? Bagaimana kalimatnya? Jangan, tidak boleh pakai tidak boleh. Oke, betul. Sekarang anak ibu tulis masing-masing satu keyakinan kelas yang anak ibu mau. Nanti harus ada tadi ya. Nanti kalau sudah siap tempel ke papan tulis. Ya, boleh tulis nama. Ya, waktu bagi HP setengah ada. Tulis terus ya. Nanti tempel di depan. Yang nggak bisa tulis tempel aja. Ya. Yang nggak bisa tulis nama aja. Dah, silakan tulis, tak boleh lama-lama. Nah, ibu ya, kita sudah anak ibu sudah menulis keyakinan menurut anak ibu masing-masing. Keyakinan yang anak-anak ibu tulis ini harus betul-betul anak-anak ibu patuhi. Inilah harus betul-betul anak-anak ibu laksanakan karena ini keyakinan menurut anak-anak ibu semua, ya, dari anak-anak ibu untuk anak-anak ibu juga. Nah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.